Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi proposal PKM kelompok 8 kelas MPKT 4 FMIPA. Pada kesempatan kali ini kami membawa ide mengenai PKM pengabdian masyarakat dengan judul Pemberdayaan Puskesmas Keliling sebagai agen konseling, pemantau gizi, dan promosi kesehatan di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Selamat menikmati. Kesehatan dapat dijadikan sebagai faktor kesejahteraan yang terdapat di suatu daerah. Pemahaman mengenai kesehatan dan cara hidup sehat harus disebarluaskan agar masyarakat terbiasa dengan kesehatan dan hidup sehat. Kesehatan yang baik dapat memberikan sumber daya manusia yang baik, sehingga tercipta daerah yang sejahtera dan berkualitas. Fasilitas kesehatan yang tersebar di Indonesia kurang merata. Hal ini sangat disebabkan oleh faktor geografis suatu daerah. Daerah yang berada jauh dari pusat kota mempunyai fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat merupakan unit dan sarana kesehatan terdekat bagi masyarakat pada suatu daerah. Selain berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, puskesmas juga berfungsi sebagai agen konseling kesehatan, pemantau gizi, dan pemberi edukasi gaya hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan. Puskesmas keliling hadir sebagai solusi dalam menangani permasalahan terkait faktor geografis dan ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Kehadiran puskesmas keliling ini diharapkan dapat memberikan pelayanan, peninjauan, dan promosi secara proaktif, tanggap, dan tepat sasaran pada masyarakat. Menurut WHO, kesehatan merupakan suatu kondisi kesejahteraan fisik, sosial, dan mental yang mana tidak memiliki suatu kecacatan atau suatu penyakit. Nah, terdapat 4 faktor nih yang dapat mempengaruhi kesehatan itu sendiri. Yang pertama, ada genetik atau keturunan, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga gaya hidup, dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan yang tersedia. Nah, kelompok kami memilih Kepulauan Seribu sebagai lokasi tujuan karena di Kepulauan Seribu itu sendiri memiliki tingkat prevalensi stunting tertinggi di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, perlu adanya pengatasan tentang stunting dan gizi buruk yang ada di sana. Kelompok kami memilih cara peningkatan pelayanan kesehatan untuk warga-warga di Kepulauan Seribu. Selanjutnya, untuk pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan, kami memilih Kepulauan Seribu DKI Jakarta sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan puskesmas keliling ini. Alasan kami memilih Kepulauan Seribu sebagai tempat pelaksanaan kegiatan adalah karena kami melihat bahwa di Kepulauan Seribu untuk fasilitas kesehatannya bisa dibilang masih kurang memadai. Apalagi kita bisa melihat bahwa untuk fasilitas kesehatannya terfokuskan pada puskesmas yang ada di Kepulauan Seribu itu sendiri. Dan kalau misalnya kita meninjau lagi dari puskesmas-puskesmas yang ada di Kepulauan Seribu itu hanya memiliki 6 buah puskesmas yang letaknya bisa dibilang cukup berjauhan. Apalagi jika kita melihat juga dari segi transportasi di Kepulauan Seribu itu masih terbilang cukup sulit. Sehingga untuk alasan tersebut kita memilih Kepulauan Seribu terkhususnya di Kelurahan Kepulauan Harapan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode presentasi dan diskusi, di mana kami akan menjelaskan tujuan, manfaat, dan isi dari kegiatan ini sendiri, sekaligus mendiskusikan masalah kesehatan apa saja yang sering dialami oleh warga Kelurahan Pulau Harapan. Lalu yang kedua, kami akan menggunakan metode demonstrasi, di mana kami akan memeragakan dan memaparkan cara mengatasi berbagai masalah kesehatan baik itu fisik maupun mental yang dialami oleh warga Kelurahan Pulau Harapan. Lalu yang ketiga, kami menggunakan metode pengecekan, di mana kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh warga Kelurahan Pulau Harapan. Program pemberdayaan puskesmas keliling yang kami rancang ini direncanakan akan berlangsung selama 5 bulan, mulai dari persiapan sampai dengan laporan akhir kegiatan, di mana pelaksanaan dari programnya sendiri direncanakan akan berlangsung selama 3 bulan. Dimulai dari bulan pertama, kita akan melakukan analisis praprogram, survei lapangan, melakukan administrasi perizinan, dan pembuatan materi. Lalu, pada bulan kedua sampai bulan keempat, pelaksanaan program akan dilakukan di mana pada setiap akhir bulan akan dilakukan evaluasi. Dan pada bulan kelima akan dilakukan pembuatan laporan akhir kegiatan. Selanjutnya mengenai rancangan anggaran,
Jadi di sini kami telah merincikan beberapa jenis pengeluaran yang mungkin akan dikeluarkan selama pelaksanaan kegiatan, yaitu seperti yang pertama ada akomodasi transportasi. Jadi yang seperti kita tahu bahwa Kepulauan Seribu itu berupa perairan, maka di sini kami akan menyewa perahu untuk akomodasi transportasinya, dan untuk estimasi biayanya yaitu sebesar 3 juta untuk 3 kali pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 3 bulan. Selanjutnya, kita di sini juga mengestimasikan untuk bantuan obat-obatan dan alat medis untuk 3 kali pelaksanaan kegiatan dan kita estimasikan harganya sebesar 4.500.000. Kemudian untuk biaya penunjang dan biaya lain-lain untuk pelaksanaan 3 kali kegiatan kita estimasikan biayanya itu sebesar 1 juta rupiah. Sehingga untuk total rancangan anggaran yaitu sebesar 8.500.000 rupiah. Hasil luaran yang ingin kami capai adalah ada 3. Pertama, publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah yaitu publikasi yang berbentuk artikel atau jurnal ilmiah mengenai keadaan kesehatan di Kepulauan Seribu secara real time hasil penelitian kami dan kegiatan kami. Kedua, publikasi media massa, yaitu merupakan bukti acara kegiatan kami yang terrealisasi dengan mengunggah video ke YouTube atau Instagram. Yang ketiga adalah buku atau media buku dan poster kesehatan yang berguna untuk mengedukasi masyarakat di Kepulauan Seribu tentang kesehatan. Akhir kata, semoga jika PKM ini terlaksana dengan baik di kemudian hari, kami dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kepulauan Seribu, dan kami juga dapat berperan aktif dalam mengabdi kepada masyarakat. Sekian dari FG kami.